Mas Munjid juga menyatakan bahwa adalah hal yang sia-sia dan menyakitkan jika kita menolak keindahan, karena itu lebih baik kita gunakan musik untuk semakin mendekat pada Allah. Sebagaimana ucapkan subhanallah ketika melihat keindahan alam, masya Allah ketika melihat keindahan sebuah bangunan, taman, benda-benda indah buatan manusia, merasakan kesulitan masakan dan memakai busana bagus, maka mari kita manfaatkan dan rayakan keindahan musik dengan berzikir. Nanti materi webinarnya sama Pak Munjid ini ya Bapak Ibu, 2 kali webinar 7 hari mentoring, di mana nanti beliau akan menyanyikan beberapa lagu ciptaan beliau, dan juga mengajak kita untuk merenungkan sebenarnya apa sih di balik lagu itu, bagaimana kita bisa mengapresiasi lagu-lagu itu menjadi sarana kita untuk lebih dekat dengan Allah, menggugah rasa cinta ilahi. Sebagaimana melatih agar rasa kita terbiasa saat mendengarkan musik apapun, tetap rasa cinta ilahi akan muncul. Jadi nanti beliau akan juga bawakan lagu-lagu yang mungkin normalnya orang anggap itu lagu-lagu romantis biasa. Tapi bagi orang yang telinganya udah terlatih, hatinya udah terbiasa berpikir, bahkan lagu-lagu romantis yang sifatnya mungkin bahkan profan atau duniawi mungkin bagi banyak orang bisa terdengar sangat ilahiyah bagi kita yang hati kita terus berzikir pada Allah. Jadi ini menarik sekali, saya sendiri juga ingin ikut ini Bapak Ibu, bahasanya Pak Munjid ini. Nanti akan dipimpin langsung sama beliau, saya akan mendampingi, dan tadi saya sampaikan beliau telah menulis 500 lagu lebih, dan semua lagu-lagunya dari Logos Village ini yang bikin adalah Pak Ahmad Munjid ya. Baik, itu mentoring pertama dimulai tanggal 16 Juni besok jam 4 sore. Nanti yang kedua Minggu jam 4 sore. Dan diantaranya itu seminggu kita akan mentoring. Anda boleh tanya apapun ke beliau. Saya akan dampingi juga. Boleh minta diajari mungkin bagaimana cara bikin lagu yang religius, yang spiritual. Bagaimana mungkin dari syair menjadi sebuah nada. Nah, mungkin Anda bisa tanya ke beliau nanti. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini berikutnya adalah dari Dr. Syarif Thayyib, judulnya 50 Rakaat Cinta. Nah, judulnya aja udah membuat kita tertarik ini, 50 Rakaat Cinta, membangkitkan kenikmatan syukur, cinta, dan penghambaan dalam sholat. Nah, mungkin Pak Syarif, Dr. Syarif bisa menjelaskan seperti apa materinya ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Faiz, kawan-kawan semua. Saya akan menyampaikan soal atau tentang 50 rakaat cinta. Saya juga gemeter ini mau menyampaikan tentang materi ini dalam mentoring nanti. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama nawaitu belajar. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan sesuai harapan kita semua. Baik, 50 rakaat pasti Bapak Ibu ingat terkait dengan awal mula diturunkannya perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya itu kan tidak 5 waktu. Ada banyak riwayat menyebutkan bahwa terjadi tawar-menawar antara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian mengajukan dispensasi kepada Allah dari sekian ratus waktu, sekian ratus rakaat, kemudian sampai 50 waktu. Ada yang menyebut 50 rakaat. Terus kemudian Nabi sudah sungkan untuk nawar lagi, tapi kemudian dipaksa oleh Nabi Musa bahwa umatmu tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menunaikan ibadah sholat 50 waktu, atau ada yang menyebut 50 rakaat itu.
Tapi kemudian Nabi dirayu lagi supaya mengajukan dispensasi lagi. Dan Nabi memberanikan diri, akhirnya turunlah perintah yang kemudian 5 waktu, berjumlah 17 rakaat. Nabi disuruh nawar lagi, Nabi udah nggak berani, sudah sangat malu kepada Tuhan, dan akhirnya sholat fardu itu jumlahnya 5 waktu, atau 17 rakaat. Tetapi kemudian ada riwayat menyebut bahwa 5 waktu itu akan dilipat gandakan pahalanya, keutamaannya sama dengan 50 waktu. Dan saya terus kemudian menelusuri kitab-kitab dan buku-buku bacaan terkait dengan sholat, bahwa di situ ditemukan ada 50 rakaat yang memiliki keutamaan yang luar biasa dahsyat, ya. Dan itu bisa kita praktekkan setiap hari, setiap waktu dalam 24 jam itu. Ya, 50 rakaat itu terdiri dari 17 rakaat sholat fardu, 2 rakaat sholat syukril wudhu, ya, tanda bersyukur setelah kita melaksanakan wudhu. Dan ini fadilahnya sudah kita tahu semua bahwa Kanjeng Nabi mendengar suara trompah Bilal di surga, dan ketika ditanya Bilal apa amalan apa yang dilakukan, ternyata Bilal menjawab bahwa dia terbiasa untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setiap kali selesai wudhu. Maka kemudian Nabi pun menyarankan para sahabat untuk meniru 2 rakaat setelah sholat wudhu sebagaimana sholatnya Bilal. Kemudian ada 12 rakaat yang utama dalam sholat qobliyah dan ba'diyah, sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. 12 rakaat itu nanti kita akan jelaskan apa saja yang paling utama, yang afdol. Misalnya 4 rakaat sebelum sholat duhur, apa fadilahnya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, apa keutamaannya, nanti dalam mentoring akan saya jelaskan secara detail. Kemudian ada 2 rakaat sholat taubat, ini bisa dilakukan setiap hari, karena kita melakukan banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan sholat taubat kita, maka kesalahan, dosa, kekhilafan, dan seterusnya yang kita lakukan di setiap hari, setiap waktu itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir seperti kita ketahui ini tidak hanya dilakukan pada saat berbarengan sholat tarawih saja, tetapi bisa dilakukan setiap kali menjelang kita tidur. Apa keutamaan sholat witir itu? Nanti akan saya jelaskan dalam mentoring itu. Terus kemudian ada sholat malam yang kita kenal dengan sholat tahajud maupun sholat hajat. Di sini banyak yang meyakini sesuai dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau kita kepengen derajat, kemuliaan, pangkat, status sosial, dan seterusnya, maka sholatlah malam, sholat tahajud di sepertiga akhir malam kita. Maka niscaya Allah akan angkat derajat kita di derajat yang mulia, maqaman mahmuda. Nah, bagaimana supaya sholat ini efektif untuk kita raih fadilahnya, keutamaannya, nanti akan saya jelaskan di mentoring. Kemudian sholat syuruk, ya, yaitu sholat 2 rakaat antara selesai waktu subuh hingga sebelum waktu sholat duha. Itu ada sholat syuruk yang fadilahnya ini sama dengan atau setara dengan ibadah umroh dan haji. Sempurna, sempurna, sempurna. Rasulullah sampai menegaskan 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Itu pahala sholat syuruk. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana meraih keutamaan sholat syuruk ini, sehingga Nabi menegaskan bahwa pahalanya, keutamanya setara
semisal umroh dan haji. Kemudian yang terakhir adalah 4 rakaat sholat duha. Yang ini disebut dengan sholatul ghina, sholat pesugihan dalam tanda petik, atau sholatul rizki, sholat untuk meraih rizki. Itu ditegaskan dalam hadis qudsi bahwa jika kita sholat 4 rakaat di pagi hari, maka Allah akan cukupi hajat kita di sore harinya. Maka dari itu, total kalau dijumlah, 17, 2, 12, 2, 3, 8, 2, dan 4. Itu total ada 50 rakaat. Pak Sarip, kok yang lain nggak disebut seperti sholat tasbih, sholat istikharah, dan seterusnya, sholat gerhana, dan seterusnya. Bapak Ibu, sholat tasbih, sholat gerhana, dan seterusnya, itu bisa dilakukan sesuai dengan momentum. Juga bisa dilakukan minimal sekali di seumur hidup kita. Tetapi yang 50 rakaat ini dianjurkan sekali dalam hadis-hadis sahih, bahkan ayat Al-Quran ini sangat menyarankan untuk melakukan sholat sunnah untuk melengkapi dan menyempurnakan sholat fardu kita. Dan dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu kita, itu ada keutamaan-keutamaan. Dan bagaimana cara meraihnya, cara menggapainya, itu akan saya jelaskan nanti di mentoring. Sehingga harapan Logos Village, bahwa nanti ketika kita bersama-sama belajar dalam 50 rakaat cinta, insya Allah ibadah kita semakin cerdas, karena kita memahami detail rahasia sholat. Saya akan share pada Bapak Ibu bagaimana memahami bacaan dan gerakan sholat, sehingga sholat-sholat kita itu betul-betul efektif, betul-betul kita bisa meraih keutamaannya. Kalau kita sholat duha, sholat magnet rezeki dalam tanda petik, atau sholat meraih keutamaan rezeki dan seterusnya, maka bagaimana supaya 4 rakaat itu betul-betul efektif, sehingga hajat kita itu bisa tercapai, bisa teraih. Itu nanti akan saya jelaskan detail. Makanya saya senang sekali Logos Village memberi waktu 2 kali Zoom meeting atau Google Meet atau webinar, sehingga saya punya banyak waktu. Ada 100 kurang lebih ada 100 slide, nanti akan saya sampaikan. Bahkan saya ridho, saya ikhlas kalau materi ini juga nanti di-share kepada semua peserta. Kemudian kenapa saya sebut dengan ibadah cerdas? Emangnya ada ibadah cerdas? Begini Bapak Ibu, sebagaimana kerja ada kerja keras, ada kerja cerdas. Kerja keras mungkin kita lebih mengutamakan okol atau tenaga, sementara kerja cerdas itu lebih mengedepankan otak. Nah, Bapak Ibu, untuk meraih ibadah cerdas, maka tentu dengan ilmu. Dengan ilmu itu, insya Allah kita bisa meraih keutamaan atau fadilah dari rakaat-rakaat sholat sunnah itu. Kemudian yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dari proses mentoring 50 rakaat cinta itu, kita akan lebih mudah menikmati keindahan rasa khusyuk dan syukur kita. Saya nanti akan sampaikan betapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu lama, sholatnya itu sampai nangis-nangis, kakinya bengkak-bengkak. Dan ketika ditanya oleh Sayyidati Aisyah, istri beliau, maka beliau menjawab alasan kenapa sholatnya lama. Afala aku nu'abdan syakuro ya Aisyah. Bukankah aku ini kepengen menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Jadi ini ada rahasia bahwa sholatnya Nabi itu lama karena beliau ingin mengekspresikan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan saya jelaskan, akan saya share bagaimana keindahan syukur dalam sholat itu, sehingga
dari syukur ini akan muncul rasa cinta kita kepada Allah, mahabbatullah. Dan kalau mahabbatullah, kalau kita cinta kepada Allah, niscaya sholat-sholat kita otomatis akan khusyuk. Dan sholat yang khusyuk, doanya tentu akan mustajabah, akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap juga dalam proses nanti itu kita betul-betul efektif bisa mengoptimalkan sholat-sholat sunnah kita. Dan kemudian harapan kami, harapan kita semua, ketika sholat syukur kita melahirkan kecintaan kita yang optimal kepada Allah, maka sekali lagi doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat-sholat kita itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan nanti kita betul-betul menjadi hambanya yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan kita juga nanti akan husnul khotimah. Itu Pak Faiz kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan dalam 50 rakaat cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gilirannya Pak Endi Fatah Yusuf ini. Beliau ini senior saya dalam hal training, Bapak Ibu. Beliau adalah orang pertama yang ngajari saya tentang training. Karena dulu beliau bikin training pertama itu saya ikut waktu itu ya, saya masih mahasiswa di UNAIR. Nah, topik beliau adalah mengatasi mental block dan menjadi tuan atas diri sendiri. Silakan Pak Endi, disampaikan ke kawan-kawan seperti apa materinya, Pak. Terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya di webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini menjadi menarik karena salah satunya adalah seperti biasanya kalau kita belajar chef, pasti ada sesuatu yang bisa kita praktekkan dan kita bawa pulang, dan itu kita terapkan untuk diri sendiri maupun untuk membantu orang lain. Nah, dalam kesempatan webinar nanti, insya Allah saya akan sharing mengenai pengalaman ataupun proses gitu ya, di mana dulu saya ketika belajar ilmu psikologi sekitar tahun 90-an sampai tahun 99, hampir 9 tahun itu ya. Nah, di sana saya merasa bahwa masih belum menemukan sesuatu yang betul-betul it's work untuk kita pakai sendiri. Makanya ada tagline kalau di psikologi itu kan psikologi untuk Anda, bukan untuk saya gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan Mas Faiz dengan Spiritual Emotional Freedom Technique, dan ketemunya pun merupakan sebuah kenangan yang sangat indah. Saya ketemunya Mas Faiz itu malah di Australia, di mana waktu itu Mas Faiz meyakinkan saya bahwa keberadaan khidmat kepada orang tua adalah salah satu ultimate ibadah yang penting ketika orang tua itu masih ada, khususnya seorang ibu. Sehingga dengan pasti saya akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia dan ketemu Mas Faiz lagi dan bergabung dengan timnya Mas Faiz di Jakarta. Nah, belajar dengan chef, ternyata saya bersentuhan lagi dengan salah satu ilmu yang ada di dalam chef itu sendiri. Karena kalau kita belajar chef sudah kita ketahui ya, Spiritual Emotional Freedom Technique menjadi efektif, salah satunya adalah mengandung unsur Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk belajar NLP, dan di dalam NLP sendiri, ternyata saya ketemu sesuatu yang sangat menarik. Salah satunya adalah NLP itu bukan terapi. Bukan. Jadi NLP itu ternyata adalah ilmu memodel secara excellent. Jadi kalau Ibu dan Bapak punya satu situasi, suatu sosok yang luar biasa menurut Ibu dan Bapak, gitu ya, kemudian kita ingin menirunya, menjadikan diri kita maupun tim kita untuk menjadi seperti itu, maka sebenarnya kita punya tools-nya, punya metodologinya, punya caranya. Nah, salah satu yang ditawarkan adalah Neuro-Linguistic Programming ini. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang perlu yang akan saya bagi di dalam webinar nanti adalah saat ini ilmu memodel tadi
saya gunakan untuk memodel orang yang mampu mengatasi mental block. Nah, mental block ini penting, karena begini ceritanya. Banyak orang di luar sana, Ibu dan Bapak, ternyata mereka udah ngerti, udah tahu, tapi mau berubah menjadi seperti yang ia tahu dan mengerti, itu nggak mampu. Seperti ada yang menyabotase di dalam dirinya. Seperti ada musuh dalam selimut yang gembosi dari dalam. Nah, ini yang namanya mental block. Nah, bagaimana nih caranya kita berdamai dengan mental block ini? Kita arahkan mental block, karena mental block itu sendiri adalah diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuang, begitu ya, bahkan mengatasi apa yang terjadi ini, sehingga apa yang ada di dalam diri kita ini, kita arahkan sesuai dengan mau kita. Nah, mau kita apa? Tentu saja mau kita adalah logos, loving God, blessing others, self-improvement. Nah, ini menjadi lebih memudahkan kita nanti. Terus apa yang dibagi Pak Endi? Nah, sebagaimana diketahui Ibu dan Bapak, untuk membuang ataupun mengatasi mental block ini banyak caranya. Ya, kalau boleh saya sebutkan, itu mulai dari bagaimana kita bisa mengatasinya dengan cara ada yang namanya metamodel. Ini istilah teknis saja ya, nggak usah dipikirin dulu istilahnya. Mungkin Ibu dan Bapak baru mendengarnya. Ada yang Cartesian model, nah, selalu di belakangnya ada kata-kata modelnya. Kemudian ada yang namanya mengubah submodality. Nah, apa itu nanti kita pikirkan ya, nggak usah dipikirin. Kemudian ada walking belief change. Kemudian ada lagi yang namanya slide of mouth atau bersilat lidah. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu ada yang namanya re-imprinting. Nah, saya dalam 6 model ini saya akan berbagi dua. Yang mana nanti di dalam webinar tersebut, yang pertama adalah saya akan berbagi mengenai meta-knowing dan meta-yesing. Apa itu? Nanti akan kita buka di webinar itu. Jadi gimana caranya kita dengan cepat, kita bisa mampu melakukan sesuatu kalau memang itu tidak kita inginkan, maka itu tidak kita lakukan. Tapi kalau itu kita inginkan untuk terjadi, maka itu bisa segera kita punya akses dorongan dalam diri kita. Itu yang namanya meta-knowing dan meta-yesing yang akan kita ajarkan. Yang kedua, saya juga memberikan teknik lagi yang namanya mengubah submodality. Submodality itu apa sih Pak Endi? Jadi gini, Ibu dan Bapak, kalau kita mengindra dunia, kita kan lewat mata atau visual, udah gampang, itu sudah sangat dikenal. Melihat lewat mata, mendengar lewat telinga, dan merasakan lewat kinestetik kita. Kinestetik itu macam-macam ya, ada lewat bau, ada yang lewat lidah, ada yang lewat rasa, dan internal kita, rasa hati kita. Itu semua dirangkum dalam kinestetik. Jadi cukup 3 aja yang Ibu dan Bapak ketahui. Visual, auditori, sama kinestetik. Gampang kan? Nah, apa yang disebut sebagai visual, mata, itu nanti akan ada, ada spektrumnya, itulah yang namanya submodality. Menariknya, Ibu dan Bapak, visual, auditori, kinestetik, itu semuanya punya lokasi menyimpan. Punya apa? Lokasi menyimpan. Nah, dengan mengedit lokasinya saja, itu sudah menyebabkan perubahan yang sangat besar. Nah, saya akan mengajarkan teknik gimana caranya ngedit submodality visual, auditori, dan kinestetik yang cara praktis. Sehingga Ibu dan Bapak kalau ngasih tahu anak misalnya, gitu ya, yang punya mental block nggak bisa diajak untuk berhenti bermain game online, cukup dengan melakukan editing submodality itu. Nah, sehingga nggak usah kamu itu harusnya belajar, nggak usah nyuruh-nyuruh, tiba-tiba si anak mau berubah dengan sendirinya. Kan asik kalau Ibu dan Bapak menguasai teknik ini. Nah, 2 teknik itu yang insya Allah akan saya bagikan, sehingga ini menjadi sesuatu bekal yang semakin membuat Anda perfect untuk menjadi loving God, blessing others, dan self-improvement. Demikian. Terima kasih Pak Endi. Sip. Wow, menarik kayaknya Pak Endi ya. Dibutuhkan banyak orang ini kayaknya Pak. Karena banyak di situasi seperti sekarang ini banyak orang mengalami mental block.
susah Pak cari pekerjaan Pak, susah Pak cari rezeki Pak, memang lagi musim krisis, lagi corona, nah mungkin ini bisa ngajari kita nanti gimana caranya kita bisa lepas dari mental block itu. Baik, berikutnya kawan-kawan adalah dari Pak Iwan Pambudi. Beliau ini sarjana psikologi dari UGM dan juga Magister of Management dari UGM. Silahkan Pak Iwan Pambudi dijelaskan Pak, apa ini Pak, stress management dengan teknik ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Faiz, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berlama-lama menyampaikan apa itu ACT. Tulisannya ACT, Bapak Ibu sekalian, bacanya ACT. Karena kalau dibacanya ACT nanti bisa keliru, aku cepat tua gitu, atau nanti bisa jadi Anda cepat tua begitu. Jadi ACT itu artinya aksi, tapi ACT di sini artinya Acceptance Commitment Therapy. Saya punya pertanyaan retorik Bapak Ibu sekalian. Pernah enggak di antara Anda sekalian, di antara Bapak Ibu sekalian merasa gelisah, bangun tidur merasa nggak nyaman, uring-uringan, mudah tersinggung gitu? Nggak perlu dijawab karena itu sebenarnya pertanyaan untuk kita semuanya dan jawabannya pasti iya gitu. ACT ini adalah adalah satu teknik yang oleh penulisnya namanya Russ Harris. Russ Harris ini adalah seorang trainer ACT yang diakui secara internasional. Dia menulis banyak buku, salah satunya The Happiness Trap seperti ini. Ini ACT, dia bilang bahwa karena rasa sakit itu tidak bisa dihindari, jadi kita tidak perlu menghindarinya, tetapi bagaimana kita bisa merubah rasa sakit itu tidak lagi mengganggu, tidak lagi membuat kita menderita. Jadi ACT ini tujuannya supaya kita memiliki fleksibilitas mental, Bapak sekalian, keluasan emosi. Anda lihat di layar itu nomor 3, tujuan dari ACT adalah supaya kita punya fleksibilitas mental, keluasan emosi. Kenapa? Karena tanpa memiliki fleksibilitas mental, tanpa memiliki keluasan emosi, itu yang membuat kita menjadi menderita. Apalagi kondisi sekarang, merasa hidupnya tidak bermakna, tidak bisa beraktivitas di luar, tidak punya kesempatan untuk ibadah berjamaah di masjid, tidak bisa punya kesempatan untuk beraktivitas produktif, kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi. Jadi kadang-kadang kemudian aku ngapain lagi ya hari ini gitu loh. Yang tadinya orang butuh istirahat, sekarang tiba-tiba hari-harinya penuh dengan istirahat, tiba-tiba rindu dengan kehidupan aktivitas produktif. Lebih dari itu seringkali penderitaan itu muncul karena kita terbelenggu oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, kalau nanti kita punya kesempatan untuk belajar bersama, Bapak-Bapak sekalian, saya akan sampaikan bagaimana teknik ACT itu, supaya kita tidak mudah terbelenggu oleh pikiran. Your video is stop. Pak Faiz, bisa next slide, Pak Faiz? Ini saja, Bapak-Bapak sekalian, ujung dari ACT atau tujuan utama dari ACT adalah mencapai keluasan mental, psychological flexibility, keluasan emosi, gitu. Bagaimana caranya? Menurut Russ Harris, ada 6 hal yang perlu kita kuasai supaya kita punya fleksibilitas mental. Yang pertama adalah acceptance, punya penerimaan. Penerimaan terhadap diri, penerimaan terhadap lingkungan, penerimaan terhadap kondisinya. Apapun yang terjadi diterima dulu, dan fokus pada dirinya hari ini di sini, present moment, khusyuk, hadir utuh, sadar penuh. Dan apapun yang dilakukan, dasarnya adalah values kita, gitu. Bukan kata orang, bukan karena dorongan sosial, tapi value yang ada di dalam diri kita. Dan dengan berdasarkan value itu, kita punya tindakan yang committed, tindakan yang tindakan yang sungguh-sungguh akan kita jalankan. Nah, yang dua di sebelah kiri itu supaya kita tidak terjebak di dalam perasaan-perasaan penderitaan. Yang pertama adalah self as context. Ketika melihat sesuatu, lihatlah bahwa kita sebagai penonton yang di dalamnya bisa jadi kita sendiri, gitu loh.
melepaskan diri kita dari diri kita. Kebetulan saya orang Jawa, Bapak Ibu sekalian, di Jawa itu kebetulan saya penggemar wayang. Bapak saya dulu sempat menjadi pemain wayang, jadi saya agak paham tentang wayang. Di situ saya membayangkan self as context ini salah satu ilmu yang dimiliki oleh Hanuman. Hanuman itu konon katanya bisa keluar dari raganya. Ada yang mengatakan itu rogo sukmo atau ada yang bilang lagi yang menyebutnya sebagai mecat rogo. Melihat dirinya sebagai salah satu pemain di dalam kehidupan ini, sehingga dia tidak terlibat terlalu dalam ketika dirinya menderita, karena dia bisa menyaksikan dirinya. Yang terakhir, cognitive diffusion. Cognitive diffusion itu melepaskan jebakan pikiran supaya tidak berputar-putar. Nah, nanti di dalam proses kita mentoring, saya hanya bicara 6 itu, dan yang menarik dari ACT, Anda tidak perlu kuasai 6. Di antara 6 itu, Anda kuasai 3 saja, dan yang Anda praktekkan secara rutin, maka kita punya fleksibilitas mental. Dan rasanya ini sangat erat hubungannya dengan self. Ketika self kita lepaskan hambatan emosi kita, dan kemudian kita lakukan act untuk menindaklanjuti setelah kita terlepas dari jebakan emosi tadi. Itu aja Pak Faiz dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Anda tulis dulu di chat, nanti akan kita jawab. Kita lanjut dulu ke materi yang kelima. Materi kelima ini sangat menarik Bapak Ibu, dan ini menjadi kepentingan banyak orang, saya kira kita semua, yaitu tentang persuasi. The art and science of persuasion. Jadi sebuah seni dan ilmu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Nanti pembicaranya ada 2 orang, Pak Ghozi Al-Fatih dan dengan saya. Kenapa kok materi ini penting? Karena persuasi adalah kunci untuk hidup yang lebih sukses, lebih bahagia, dan bisa membantu orang lain. Mengapa sih kita perlu belajar persuasi, Bapak Ibu? Karena tiap hari kita berhubungan sama orang lain. Tiap hari, tiap saat kita berhubungan dengan orang lain. Yang pertama keluarga, dengan anak, dengan istri, suami, orang tua, saudara, dan lain-lain. Lalu dengan pekerjaan kita. Di pekerjaan kita akan ketemu, misalnya Pak Mungkit punya murid. Atau kita kalau karyawan kita punya bos, atau punya karyawan kalau kita bosnya. Rekan kerja juga. Kalau pengusaha mungkin Anda punya prospek, punya pelanggan, Anda perlu bisa mengaruhi mereka untuk beli produk Anda juga kan. Anda perlu bisa mengaruhi murid Anda untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Anda perlu bisa mengaruhi bos Anda supaya Anda bisa naik gaji mungkin. Anda perlu mengaruhi karyawan Anda supaya mereka termotivasi. Belum nanti Anda di komunitas. Di komunitas Anda ketemu tetangga, ketemu teman, sahabat, kalau Anda mungkin caleg mungkin, atau mungkin anggota dewan, Anda punya konstituen, dan semua orang-orang ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang kita berinteraksi dengan dia. Kita ingin bisa mengaruhi mereka, bisa mempersuasi mereka, dan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, sangat mempengaruhi kesuksesan kita dan kebahagiaan kita. Kita bisa hidup lebih berkualitas, lebih sukses, lebih bahagia kalau kita bisa mengaruhi orang lain dengan baik. Kalau hubungan kita dengan orang lain juga lebih baik. Itu tergantung seberapa besar kita bisa mengaruhi mereka. Bahkan kita juga bisa mengaruhi diri sendiri. Berapa banyak orang hidupnya susah gara-gara dia tidak bisa mengaruhi dirinya sendiri untuk mengubah diri, untuk mendisiplinkan diri. Nah, ilmu ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ghozi sama saya juga, Bapak Ibu. Sebenarnya Pak Ghozi lagi sedang dinas di luar, jadi nggak bisa bersama kita saat ini, karena saya mewakili beliau untuk menjelaskan ini. Nah, ilmu ini beliau rangkum dari 5 ahli tentang masalah persuasi. Dari 5 buku di bidang persuasi. Yang pertama, ini dewannya persuasi, namanya Robert Cialdini, yang pengarang buku judulnya The Psychology of Persuasion sama Persuasion. Jadi cara revolusioner untuk mengaruhi dan mempersuasi orang lain. Ini 2 buku yang sangat bagus Bapak Ibu, nanti
terkenal dengan teorinya 6 pilar untuk mempengaruhi orang lain. Penerapannya bisa di keluarga dengan anak, misalnya untuk mempengaruhi mereka supaya lebih baik, lebih mau belajar, lebih mau ngaji. Juga di bidang bisnis, sales misalnya, bagaimana supaya orang mau membeli produk Anda, bagaimana orang mau jadi pelanggan Anda, dan juga di bidang-bidang yang lain. Lalu 3 buku yang lain, ini ada buku klasik yang saya kira banyak orang pernah baca tapi lupa praktek, yaitu How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Ini buku udah 80 tahun usianya, Pak Ibu. Jadi buku klasik di bidang relationship, bahkan Dale Carnegie ini akhirnya bikin lembaga training yang sampai sekarang masih jalan, udah 80 tahun umurnya. Nanti kita ambil ilmu intisarinya. Kemudian bagaimana membuat kata-kata kita itu benar-benar didengar oleh orang lain, dan juga difficult conversation, bagaimana bikin percakapan yang susah. Artinya beberapa percakapan itu sangat menyakitkan, sangat susah dilakukan. Nah, itu bagaimana cara kita memecah kebuntuan itu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hozi, saya juga akan menjadi semacam co-mentornya nanti di materi yang kelima ini. Nanti manfaat praktisnya, Bapak Ibu, kita mudah-mudahan bisa jadi pribadi yang berpengaruh tanpa mengintimidasi, diikuti dan dipatuhi tanpa menakut-nakuti orang lain, menjual tanpa memaksa dan bikin orang jengah, menjadi pemimpin sejati walaupun tanpa jabatan resmi, dan jadi orang tua dan pasangan yang berwibawa, tapi juga sekaligus dirindu dan dicinta oleh keluarga kita. Ini manfaat praktis dari kalau kita bisa menguasai ilmu tentang persuasi. Berikutnya, kita akan panggil Pak Ahmad Dhani, ini trainer kita yang paling lucu bermartabat, dengan materi 5 mantra cinta pembuka pintu jiwa. Pak Dhani udah standby, silakan Pak Dhani. Cek. Siap, silakan Mas Dhani. Baik, kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar Bapak Ibu, ambil nafas ya. Setelah dari tadi kita mendengarkan berbagai macam kumpulan materi yang keren-keren, dahsyat-dahsyat ya. Kita ambil nafas dulu Bapak Ibu, kita rileks. Ini saya sambil nyetel lagunya Spa Piano. Kedengaran di situ Mas Faiz? Musiknya kedengaran? Tapi kurang jelas. Dengar tapi suaranya kurang jelas. Ya. Kita rileks Bapak Ibu. Kedengaran Pak Indi? Ya, kedengaran. Sedikit aja dengarnya. Saya sedikit, Mas. Jadi ini musik biar kita rileks Bapak Ibu, karena yang kita sampaikan nanti itu materi yang sangat sederhana sekali. Tentang mantra atau kata-kata. Tiap hari kan kita paling simpel itu pasti berkata-kata. Nah ini kata-kata yang berulang itu Bapak Ibu disebut mantra. Jadi Bapak Ibu. Jadi nggak ada kaitan dengan jambi-jambi supernatural Mas ya? Jadi gini Mas Faiz. Kalau secara konteks itu tidak ada yang kita ajarkan supernatural. Okay. Tapi secara efek, Bapak Ibu, Anda akan lihat keajaibannya. Kayak ini mengandung unsur spiritual dan hal-hal goib. Karena insya Allah akan mengubah banyak hidup Anda, Bapak Ibu. Anda kalau lihat slide pertama ini, Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang saya peroleh dalam kehidupan saya karena saya banyak dengarkan seperti ini. Anda kalau lihat slide saya kan ada tulisan gini, terkopiok kehidupan bukan alasan untuk kehilangan kebaikan. Nah itu. Saat kita kondisinya enak, santai, rileks, uangnya 1 miliar, bantu orang 1 juta, 2 juta orang, 2 juta rupiah itu nggak kerasa apa-apa. Tapi saat kita terjepit, saat kita terkopiok kehidupan, saat kita kondisi berat, benarkah kita masih
mau untuk membantu orang lain. Anda pernah ngecek nggak? Aku sendiri pusing, Mas. Ngapain mikir orang lain? Ya. Ya ini seringkali saya dengarkan dari orang tua saya, Bapak Ibu. Saya itu sampai SD, ya. Rumah saya itu diterombol asu roboh, kata tetangga saya, ya. Kenapa? Karena yang di pondasi itu cuma bawahnya. Atasnya itu triplex. Jadi kalau ada asu atau anjing lari itu nerobos rumah saya itu roboh. Karena dari triplex ya. Tapi di rumah yang sederhana itu Bapak Ibu, keluarga ibu saya itu ada 14 orang. Ibu saya itu nomor 8 dan adik-adiknya itu dikuliahkan oleh ayah saya gitu loh. Dikuliahkan oleh ayah saya ya. Jadi yang saya sampaikan itu pengalaman hidup saya, kata-kata ngubah saya, karena ayah saya selalu bilang gini, yang intinya adalah begini, dulu orang tuanya bilang, adalah penting, ya, adalah baik menjadi orang penting. Jadi orang penting itu baik, Bu. Saya itu jauh lebih penting menjadi orang baik. Dan ujian itu akan muncul, akan tampak saat kamu dalam kondisi terjepit atau terdesak. Jadi nanti saya akan lebih banyak share pengalaman hidup saya tentang kata-kata yang mengubah hidup saya. Dan ternyata, begitu saya lihat, risetnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Setiap hari kalau kita pria, itu mengeluarkan 6.000 sampai 10.000 kata-kata per hari. Lah, perempuan itu 2 kali lipatnya. Karena risetnya itu 13.000 sampai 20.000 kata yang dia keluarkan setiap hari. Nah, secara tidak sadar Bapak Ibu, kata-kata kita yang berulang itu menjadi mantra untuk orang-orang ada di sekitar kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu dengan kata-kata kita, ya. Sampai Dr. Masaru Emoto itu pernah neliti, baik nasi maupun air yang ditempeli kata-kata tertentu, itu efeknya berbeda. Secara nggak sadar, kita tuh ngulang kata-kata. Anda masih ingat nggak? Kata-kata yang menyakitkan ataupun sangat membahagiakan Anda sepanjang hidup Anda. Itu kata-kata kayaknya singkat, Bu, simpel, tapi sangat berkesan di hati Anda. Anda pernah kerasa gitu nggak? Bahkan ekstrimnya gini, Nabi itu pernah diceritai oleh sahabatnya tentang tetangganya yang sangat hebat ibadahnya. Sholatnya, amalnya, ibadahnya, puasanya itu luar biasa. Nabi cuman tanya gini, sama tetangganya gimana gitu. Wah, itu kata-katanya itu banyak nyakiti orang lain. Kata-katanya ya. Jawaban Nabi ya simpel, hiya finnar. Dia tempatnya di neraka. Karena kata-kata dia. Jadi Bapak Ibu, satu peluru itu mungkin hanya bisa menembus satu kepala. Tapi kalau kata-kata itu bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Berapa banyak kata-kata yang bahkan mampu mengubah dunia. Martin Luther King ya, I have a dream. Saya punya mimpi di mana kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Itu melegenda dan mampu mengubah dunia. Dan kata-kata ini Bapak Ibu bisa juga berpengaruh mengubah lingkungan di sekitar kita. Nanti ada yang namanya ini Bapak Ibu, teori tentang labeling. Nah, jadi nanti kata-kata ini berpengaruh pada 5 level kehidupan kita. Baik pada level anak-anak, ya nanti setelah kita anak-anak kita remaja, dewasa ya. Untuk mbak-mbak, para jombloan, jomblowati, nanti kita akan belajar struktur membentuk kata-kata yang mengubah kita.
supaya mbak-mbak yang jomblo itu bisa tahu cowoknya itu tulus apa modus. Itu bisa dianalisis dari kata-kata yang sering diucapkan menjadi mantra. Dan mantra ini Bapak Ibu mengubah kehidupan, membuka pintu jiwa untuk menuju hidup lebih bahagia. Yang keempat, nanti kita belajar tentang bagaimana sih menyusun kata-kata yang mampu mengubah hubungan suami istri, Bapak Ibu. Anda yang masih ingat nggak kapan terakhir Anda itu tergetar dengan dengan kata-kata pasangan Anda? Atau Anda mengucapkan kata-kata yang menggetarkan pasangan Anda? Anda nggak tahu teori tentang vibrasi hati. Bahwa saat berkata-kata, pelulah dia. Ya. Sampai terjadi interferensi hati. Detak jantung Anda dan detak jantung pasangan Anda itu nanti lama-lama sama. Nah, bisa seperti itu kata-kata sangat sugestible. Sama seperti kata-kata yang Anda sampaikan saat anak itu mau tidur maupun bangun tidur. Struktur kata-kata seperti apa? Nah, ini ramuannya kita jelaskan Bapak Ibu strukturnya. Yang paling sering harusnya seperti apa yang harus sering dihindari, sehingga kehidupan kita jauh lebih bahagia. Dan yang terakhir nanti, bagaimana menyusun mantra atau kata-kata saat kita sudah jadi orang tua. Kalau kita memang belum belajar sekarang, setidaknya kita punya ilmu untuk kita sampaikan pada anak-anak kita nanti agar hidupnya dia lebih bahagia. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini ilmu tidak ngawur Bapak Ibu, seperti kebiasaannya Chef dan Logos, risetnya banyak. Dan ini science, based on science Bapak Ibu. Sehingga nanti yang kita ajarkan itu punya dasar teori bahwa hal-hal yang kita lakukan, kata-kata mengubah dunia, atau yang mengubah kita, dan mengubah kehidupan kita lebih bahagia itu benar-benar terbukti secara ilmiah. Scientific proven. Jadi itu Bapak Ibu yang saya ajarkan tidak rumit, banyak itu enggak. Hanya tentang kata-kata yang berulang menjadi mantra sebagai pembuka pintu jiwa kita agar lebih bahagia. Bagaimana kita mengolah kata untuk hidup lebih bahagia. Demikian Mas Faiz, mungkin itu yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Oke Mas Dhani, terima kasih Mas. Jadi bagaimana mengatur kata-kata kita supaya powerful untuk mengubah orang lain, baik untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk suami istri, maupun ketika kita jadi orang tua. Gitu Mas Dhani ya. Oke, siap. Sip. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke yang nomor 7. Tinggal 2 ini. Yang nomor 7 ini disampaikan oleh sahabat saya, Mas Eko Nugroho, di mana beliau akan menyampaikan tentang hopes. Hopes ini sebenarnya satu sistem yang telah saya kembangkan sejak saya mahasiswa, yaitu holistic person. Cuman Mas Eko ini punya pendekatan baru, Bapak Ibu, di mana hopes bisa kita gunakan untuk alat mengenali dan mengoptimalkan potensi diri kita. Jadi ada alat tes psikologinya, ada cara bagaimana menggunakan hopes seperti kayak Stephen, DISC, dan Personality Plus, dan lain-lain. Jadi semacam alat tes kepribadian, begitu Bapak Ibu ya. Untuk itu kita undang Mas Eko. Beliau ini sekolahnya S2 di UI, S1-nya sama saya di UNER Psikologi, S2-nya di UI tentang psikometri. Jadi memang untuk membuat alat ukur psikologi. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar Mas Eko. Kurang besar. Sip, ya itu sudah cukup. Dipegang gini ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di materi ini mungkin Bapak Ibu sebagian besar yang sudah mengikuti Chef sejak lama sudah paham, sudah tahu tentang hopes yang sudah lama disampaikan oleh Pak Faiz. Di sharing session dan mentoring ke depan, di sesi ini saya akan memberikan sedikit tambahan ya, mungkin bukan yang utama, tapi saya tertarik ketika Mas Faiz menyampaikan ingin mengembangkan hopes lebih jauh lagi, karena kebetulan saat ini saya memang banyak langsung terjun praktis di dunia HR ya, jadi
seleksi, pemetaan kompetensi dan sebagainya memang sedang bergelut di bidang seperti itu, dan memang sering menggunakan alat-alat ukur psikologi yang sudah standar. Nah, cuman memang bayangan saya hoops yang sedemikian penting yang yang di mana alat-alat ukur psikologi yang sudah standar itu tidak seluas cakupan hoops gitu ya. Karena ada satu aspek hoops yang sangat penting menurut saya. Jadi 7 dimensi hoops seperti yang Bapak Ibu sudah tahu kan, ada dimensi emosional, sosial, mental, fisik, finansial, dan estetik. Ada 6. Tapi yang ketujuh yaitu dimensi spiritual itu justru dimensi yang underlying atau yang menjadi dasar dari 6 dimensi hoops yang lain gitu loh. Nah, saya tertarik untuk memberikan tambahan tentang bagaimana 7 dimensi ini tidak hanya bisa digunakan secara konseptual umum, tapi juga bisa aplikatif di kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Karena dengan bisa mengetahui aspek-aspek dominan dari 7 dimensi ini, Bapak Ibu akan bisa paham, bisa tahu apa sih kira-kira dorongan utama yang membuat Bapak Ibu bisa tergerak, misalnya. Jadi ada orang yang misalnya dimensi sosialnya cukup kuat, maka orang-orang seperti ini akan jauh lebih mudah tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain misalnya. Akan lebih mudah termotivasi ketika ada event-event, ada kegiatan-kegiatan di mana interaksi sosial itu cukup kuat, cukup banyak misalnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dimensi emosionalnya cukup kuat, cukup dominan. Mungkin ketika ada kegiatan, ada aktivitas di mana dimensi sosial atau aktivitas sosial banyak, dia kurang begitu tertarik. Nah, tapi kekuatannya justru di dimensi emosionalnya. Orangnya sangat peka, orangnya dominan di kekuatannya dia menggunakan hatinya dia untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, dengan mengetahui dimensi-dimensi ini, mana yang dominan di kita, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengoptimalkan dimensi unggul kita. Jadi kalau kita memang unggul di salah satu dimensi, maka kita tahu dimensi apa itu, maka kita akan jauh lebih mudah untuk bisa mengoptimalkan dimensi itu. Dan kita tidak perlu mengoptimalkan semuanya, karena waktu kita akan habis ketika misalnya kita secara dimensi mental misalnya, kita secara intelektual mungkin tidak sebagus dimensi emosional kita. Kita nggak perlu mengembangkan dimensi mental secara porsi waktu kita untuk mengembangkan dimensi mental mungkin tidak perlu sebesar porsi ketika kita mengembangkan dimensi emosional misalnya. Jadi tahap pertama, mungkin bisa next Mas Ais. Jadi selain hoops yang sudah Bapak Ibu ketahui selama ini, apa yang baru dari hoops yang akan kita share di webinar dan mentoring ke depan? Yang pertama, kita akan ada alat ukur yang bisa memetakan ketujuh dimensi hoops. Kita akan bisa tahu secara lebih tepat kira-kira dimensi unggul kita itu di mana dan dimensi yang kurang kita di mana. Dari situ kita akan bisa melihat lebih detail lagi kepribadian masing-masing dimensi. Kita akan tahu kira-kira kalau kita dimensi unggul kita di sosial misalnya, itu keunggulan kompetitif kita apa dibanding dimensi yang lain. Dari situ kita akan bisa tahu juga kira-kira kalau kita punya keunggulan di salah satu dimensi, kira-kira kondisi optimalnya seperti apa yang membuat kita mudah untuk berkembang. Orang yang unggul di dimensi estetik mungkin berbeda situasi yang dia butuhkan untuk bisa berkembang dibanding dengan orang yang punya keunggulan di dimensi dibanding dimensi mental misalnya. Dan Anda juga akan bisa tahu strategi coping atau strategi ketika menghadapi tekanan
itu strategi mengatasi masalahnya itu beda-beda tiap dimensi. Orang dengan dimensi sosial punya cara coping, punya cara mengatasi masalah yang berbeda ketika di bawah tekanan. Dan bisa jadi ketika Anda menghadapi banyak permasalahan, terus kesulitan, kok saya tiap punya masalah selalu merasa sulit untuk mengatasi. Bisa jadi karena Anda tidak tahu. Anda tidak tahu dimensi unggul Anda apa, dan Anda menggunakan cara-cara yang digunakan oleh dimensi lain ketika menghadapi coping Anda hadapi. Misalnya, Anda orang yang kuat sekali di dimensi sosial. Anda ketika mendapatkan permasalahan, Anda mengatasi masalahnya dengan cara pendekatan dimensi lain. Misalnya Anda menggunakan pendekatan perasaan misalnya, di mana orang-orang yang dimensi emosional kuat itu mungkin akan lebih mudah menata hatinya, lebih mudah menggunakan pendekatan perasaannya untuk mengatasi masalah. Nah, Anda perlu, ketika Anda punya kekuatan di dimensi sosial, bisa jadi Anda perlu menggunakan kekuatan Anda ketika menghadapi tekanan itu. Nah, seperti itu. Nah, Anda juga akan tahu ketika Anda sudah tahu dimensi Anda, dimensi unggul Anda apa, Anda akan bisa berhadapan dengan orang lain dengan lebih mudah. Oh, misalnya, dimensi unggul saya adalah di dimensi emosional. Berketemu dengan, katakanlah Mas Dhani misalnya, yang dimensi unggul kuatnya adalah misalnya di dimensi sosial. Kita akan tahu, orang dimensi unggulnya emosional berhadapan dengan orang yang punya dimensi unggul sosial, cara berkomunikasinya seperti apa, itu akan berbeda dengan ketika orang punya keunggulan di dimensi sosial berhadapan dengan orang yang punya keunggulan di dimensi finansial. Termasuk kalau mereka menikah, Mas Eko ya? Betul, apalagi itu Mas Faiz. Karena seringkali kita tidak mungkin, jarang sekali orang punya dimensi yang sama dalam satu pernikahan. Bisa jadi malah seringkali berbeda. Ada orang yang begitu menikah baru tahu ternyata istriku misalnya kok diajak ngobrol panjang, heart to heart itu agak susah begitu ya. Tapi diajak kondisi yang lain, misalnya diajak jalan-jalan, diajak seneng-seneng, itu jauh lebih senang, jauh lebih mudah. Nah, mengetahui dimensi unggul orang lain, mengetahui dimensi unggul diri sendiri, itu akan mempermudah kita untuk saling berinteraksi dengan orang lain juga. Seperti itu. Next mungkin Mas. Sip. Satu lagi Mas Eko, ini buat siapa yang perlu ini Mas? Baik, nah ini buat siapa? Ada tiga kelompok orang kalau bayangan saya. Yang pertama, orang-orang yang merasa kesulitan untuk memahami diri sendiri. Jadi seringkali ketika ukuran gampangnya adalah begini, setiap kali kita menghadapi satu hal baru, menghadapi satu isu baru, menghadapi satu masalah baru, kita sering merasa struggle, merasa kesulitan cara menyikapi sesuatu yang baru itu. Itu adalah salah satu indikator bahwa kita sendiri sebenarnya masih belum memahami diri kita seperti apa. Kita masih kesulitan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang membuat saya tertarik, yang membuat saya semangat, sehingga yang membuat saya tidak suka, yang membuat saya merasa nyaman, sehingga ketika kita menghadapi hal baru, kita selalu merasa kesulitan. Jadi orang-orang yang masih mempunyai kesulitan seperti itu perlu sekali belajar tentang hopes ini. Yang kedua, orang-orang yang sering mengalami konflik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Ini karena tidak memahami itu tadi, kira-kira dimensi unggul saya apa, saya lebih condong seperti apa, dan bagaimana caranya berhadapan dengan orang lain. Karena berhadapan dengan orang yang punya dimensi unggul berbeda, itu mempunyai cara dan trik yang berbeda. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah orang-orang yang ingin mengoptimalkan diri. Karena ada orang yang terutama yang terkait dengan yang pertama, karena kesulitan memahami diri, sehingga dia akan sangat-sangat struggle, sangat-sangat sulit ketika ingin mengembangkan diri. Belajar hal baru, menghadapi permasalahan baru, itu selalu kesulitan. Kenapa? Karena berangkat dari yang pertama tadi, tidak memahami diri sendiri. Seperti itu, Mas Faiz. Baik, sip. Ya, Bapak Ibu, terus terang saya sangat terbantu sekali dengan Mas Eko ini. Karena apa? Karena hopes jadi tools yang sangat praktis ya. Untuk saya ini termasuk yang mana, yang paling condong di mana, di 7 dimensi itu. Terus bagaimana cara saya mengembangkan diri di situ. Terus kalau saya ketemu dengan orang yang berbeda dengan saya, bagaimana cara berhubungan dengan mereka. Terus kalau saya sedang dalam tekanan,
dalam kondisi stres, apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan keunikan saya itu. Jadi ini Bapak Ibu insya Allah akan menjadi tools yang sangat praktis buat kawan-kawan yang selama ini mungkin pernah ketemu sama saya, belajar tentang hope sama saya, tapi Mas Eko akan ngasih warna lain dengan menjadikan itu lebih praktis, lebih berdampak dalam hidup kita. Nah, sekarang Bapak Ibu terakhir ini Mas Eko tadi mungkin belum sampaikan ini, Mas. Mungkin sedikit tentang ini, Mas, di mana, Mas? Oh, baik. Jadi penerapannya dengan All New Hope tadi itu, jadi kita tidak hanya bisa menggunakan untuk diri sendiri, kita juga bisa menggunakan pemahaman kita tentang dimensi-dimensi unggul kita dan orang lain itu ketika berinteraksi dengan orang di lingkungan kita. Dan ini sangat-sangat mungkin untuk diterapkan di organisasi, Bapak Ibu. Jadi di organisasi apapun, baik yang sosial maupun yang organisasi profesional, ini akan sangat mungkin karena dengan saling memahami orang yang sedang bekerja sama dengan kita itu mempunyai dimensi apa yang paling dominan dengan diri orang itu adalah dengan diri orang itu, maka kita akan lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk berinteraksi, dan lebih mudah untuk tahu kira-kira hot button-nya dia apa. Kira-kira orang seperti ini hot button-nya apa sehingga kita bisa memberikan kata-kata yang tepat misalnya, bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan cara yang tepat. Seperti itu Mas Faiz. Sip, terima kasih Mas Eko. Baik Bapak Ibu, sekarang materi yang terakhir, yang ke-8, ini materi saya. Terus terang ini saya baru belajar, jadi akan sangat menarik sekali. Saya tuh sangat excited Bapak Ibu, sangat semangat kalau ada ilmu baru yang cukup menarik, yang saya tahu kalau itu dipraktekkan oleh orang yang kita ajarin akan berdampak besar pada dia. Nah, saya beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan satu teori disebut dengan post-traumatic growth. Kalau dalam bahasa psikologi ada namanya post-trauma stres. Jadi biasanya orang setelah trauma itu stres. Kalau parah namanya PTSD, post-traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma. Misalnya pulang perang, atau habis bercerai, atau habis kena krisis kayak begini, habis di PHK. Normalnya orang akan mengalami post-traumatic stress, bahkan sampai disorder, sampai gangguan jiwa. Nah ternyata Bapak Ibu ada seorang ahli, Richard Terzi dengan rekannya itu meneliti bahwa untuk saat mengalami trauma atau stres atau krisis, kita nggak harus jadi stres, jadi berat kondisinya, kita bisa growth. Teorinya disebut dengan post-traumatic growth, bahwa kita bisa bertumbuh lebih baik justru ketika setelah mengalami trauma, setelah melewati krisis, setelah mengalami ujian hidup. Jadi materi saya nanti ini yang ke-8 sebagai penutupnya nanti, penutup dari 7 materi sebelumnya, bagaimana justru menggunakan krisis, trauma, masalah hidup yang berat sebagai pendorong agar kita lebih kuat, lebih bahagia, bahkan juga lebih kaya dan lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kok ini perlu kita lakukan? Mengapa ini penting buat Anda, Bapak Ibu? Karena ketika Anda mengalami trauma, Anda punya 2 jurusan. Anda jadi tambah jatuh, tambah stres, jadi fragile, atau Anda malah jadi kuat, tambah bahagia, tambah kaya, tambah anti-fragile. Nah, ini ada 2 buku yang sangat berpengaruh untuk melengkapi buku tentang post-trauma growth tadi itu. Yang pertama dari Nassim Nicholas Taleb tentang anti-fragile. Bahwa kita manusia itu sebenarnya punya sifat anti-fragile. Kalau ini gelas, Bapak Ibu, Anda banting, dia pecah. Itu namanya fragile. Tapi kalau kemudian saya punya tempatnya speaker ini, saya banting, dia nggak pecah. Nah, berarti dia resilience. Nah, lawan dari fragile atau pecah itu bukan resilience, tapi anti-fragile. Nah, kalau anti-fragile itu dibanting bukan hanya tidak pecah, tapi dia tambah kuat.
Nah, kira-kira apa? Apa yang dibanting tambah kuat? Tentu saja bukan benda-benda ini. Benda-benda ini paling maksimalnya dibanting bukan tambah kuat, ya nggak pecah gitu aja. Bahkan baja pun besi Anda banting, ya dia nggak bakal tambah kuat gara-gara dibanting. Tapi bahwa dia tidak pecah, ya. Nah, manusia, Bapak Ibu, itu bisa anti-fragile. Di mana semakin dibanting, dia semakin tambah kuat. Nah, tinggal bagaimana nih caranya supaya kita bisa tahan banting. Lalu penelitian yang lain dari Jonathan Haidt, ini saya ketemu sendiri sama orangnya waktu saya di Australia kemarin, bahwa anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan jadi fragile karena terlalu dilindungi sama orang tuanya. Jadi nggak boleh keluar rumah jauh-jauh, kemudian nggak boleh dilarang untuk banyak hal lah, sehingga dia nggak terlatih untuk anti fragile. Karena itu dia menyarankan supaya kita tidak melahirkan sebuah generasi yang rapuh, kita harus bikin anak-anak kita itu anti fragile. Nah, ternyata Bapak Ibu ini ada ilmunya yang telah dibuktikan bertahun-tahun oleh peneliti ini. Kalau kita habis kena trauma, kena krisis, atau kena sesuatu yang berat dalam hidup kita, masalah berat, sebenarnya kita bisa come up atau bisa tambah punya 5 hal. Disebut dengan 5 domain of post-traumatic growth. Yang pertama, kita jadi tambah kuat secara mental, personal strength, fisik, mental, spiritual tambah kuat. Yang kedua, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita, gara-gara ada musibah besar, close relationship, jadi keluarga sakinah. Yang ketiga, greater appreciation for life. Kita justru akan semakin lebih bersyukur terhadap kehidupan. Ya, kenapa? Karena telah berhasil melewati masalah berat. Saya yakin nanti begitu orang sudah selesai dengan corona ini, mereka akan menganggap hidup ini jauh lebih menghargai. Bahwa kita bisa jalan-jalan dengan bebas itu bukan sesuatu yang take it for granted begitu, bukan sesuatu yang yang biasa. Terutama kalau Anda sudah pernah lockdown selama 2 bulan. Begitu bisa bebas tanpa kena virus, Anda akan jadi sangat bersyukur dengan kebebasan yang selama ini telah kita raih, tapi selama ini kita remehkan. Jadi semakin bersyukur nanti. Yang keempat, new possibilities. Kita jadi berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Kayak sekarang ini, dulu kita training ya ketemu di hotel. Tapi gara-gara corona ini, gara-gara masalah krisis ini, kita jadi punya kesempatan baru, yaitu training dengan online seperti ini. Dan terakhir dia bilang, spiritual development. Banyak orang setelah kena stres, kena trauma, kena krisis, dia secara spiritual jadi jauh lebih baik. Kita akan lakukan di platform lain, bukan di Zoom ini, tapi di webinar Jam insya Allah, mulai dari besok sore. Terima kasih, semoga Anda mendapat manfaat dari materi malam ini, Bapak Ibu, dan semoga Anda mau ketemu lagi dengan kita besok dan seterusnya. Selamat malam, salam sehat, bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.